Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lebih lanjut, kembali lagi di Wahyu Channel. Sebelumnya, gua mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya bosku, kawan-kawan subscriber dimanapun kalian berada. Nah, kali ini gua lanjut bahas tentang boringan dulu nih. Jadi sebelumnya, mulai sekarang gua udah buka order lagi, entah itu kruk as, karburator, dan lain-lain. Di kesempatan kali ini jadi gua mau bahas dulu pertanyaan dari sebuah komentar yang dikomentari oleh kawan subscriber. Jadi pertanyaannya seperti berikut. Beliau menanyakan, Bang, jelasin dong kalau ganti boring yang gede pakai punya apa dan merek apa yang bagus buat drag anti ngejim. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Banyak kejadian seperti ngejim yang awalnya sebetulnya nggak terlalu fatal, mungkin jadi fatal. Ya, sebetulnya di dalam bidang ini juga bagaimana keahlian dari si mekaniknya tersebut dan tukang bubut yang menggarap bagian boring atau kolternya si blok boring motor tersebut. Di sini jadi gua bahas sesuai pengalaman, bukan dari teori atau ilmu-ilmu yang ya sekelas yang bersertifikat lah. Jadi gua bahas dari pengalaman gua tersendiri. Aduh. Dan jadi seperti apa pengalaman tentang boringan yang biar ganti ngejim. Aduh bosku, aduh belum ngopi nih, baru bangun saya juga bosku. Mohon maaf langsung konten nih. Jadi pada intinya untuk motor balap yang saya alami itu untuk pertama ya, untuk seher gede atau piston di atas 60 mili lah, 66 di atas 66. Jadi untuk seher di atas 66 tersebut biasanya saya pastikan pasti sehernya menggunakan piston aftermarket racing ya bosku, dengan merek ya intinya yang merek laris di pasaran lah. Biasanya biar anti ngejim dan yang bagus ini yang rekomendasi menurut pribadi saya dan menurut pengalaman selama saya menggarap motor balap. Jadi kembali lagi ke keahlian mekanik dari mekanik bosku semua. Biasanya saya menggunakan boring untuk CR66 itu kalau tukang bubutnya jos, dia pintar mainin jarak clear apa sih jarak ini antara ring seher itu. Jadi dia biasanya kalau untuk balap itu nggak terlalu rapat ya, nggak seperti motor harian. Jadi kerap sekali tukang bubutnya itu kurang paham, jadi harus di request dulu. Pastinya masing-masing seher punya clear yang berbeda. Nah, jadi kenapa saya bilang gimana tukang bubut? Nah, jadi kebanyakan yang pasang boring atau tanam boring tersebut itu hasilnya miring, tidak center, bahkan dia terlalu sempit dan kadang terlalu longgar. Jadi untuk balap itu harus kita sesuaikan ya bosku. Untuk seher di atas 66 mili tersebut, bila mana menggunakan boring ya bisa disebut yang ramai itu adalah boring diesel, ya lumayan bagus lah. Kalau piston racing paling rendah itu pakai boring diesel. Paling menengah ya bagus juga ya pakai boring harden.
Jadi biasanya boring mobil terus ditanam lalu di harden. Nah, yang paling rekomendasi menurut saya nih, jadi yang paling rekomendasi menurut saya adalah boring JP Racing yang karbon, yang siknya ya, yang kualitas supernya lebih bagus lagi. Bloknya pakai blok keramik, boringnya linernya pakai pakai JP Racing atau boring harden. Banyak sudah teruji motor yang ngejim boringan masih tetap aman. Ini bukan endros ya. Kalau endros mungkin saya pakai kaos atau pakai apa, ini bukan endros. Soalnya saya sudah membuktikan secara langsung. Jadi intinya biasanya saya menggunakan blok keramik, lalu boring atau liner, ini linernya pakai liner JP Racing atau liner harden juga. Namun harga dari boring atau liner karbon sendiri yang JP Racing harganya cukup lumayan, dan jasa pasangnya pun harganya bisa 3 kali lipat dari boring atau liner standar. Sama halnya seperti boring JP, harganya ya lumayan relatif lebih murah, kualitas juga bagus untuk boring harden. Ya, untuk sekilas pertanyaan di mana saya bisa mengganti boring harden, bisa melalui saya juga bosku, karena saya menyediakan jasa pasang boring harden sekaligus harden dan terima JPRS. Bosku cukup kirim blok boring dan pistonnya. Begitupun sebaliknya dengan boring atau liner JP Racing. Intinya ada harga, ada kualitas, bisa dibuktikan sendiri. Ini boring pakai boring diesel. Nah, kita lanjut ke misalkan piston 59 mili. Ntar dulu, napas dulu saya bosku. Aduh, minum dulu ya. Semisal biasanya ada piston 59 atau 58 mili, itu boringan atau liner yang rekomendasi itu, semisalkan pistonnya racing, saya rekomendasiin jangan pakai liner punya ini apa namanya, diesel. Nah, ini contoh, ini pakai liner diesel nih. Nah, ini bisa dilihat, ini piston racing ya. Kalau untuk CR66 ke atas, liner ini masih bisa mulus asal penanamannya center. Ini juga center, tapi sudah saya riset dari beberapa boringan biasa menggunakan piston racing. Kalau ukuran piston 58 atau 59, dia pasti baret. Ini biasanya menimbulkan ngejim ujung-ujungnya bosku. Intinya untuk piston 58-59 wajib liner atau boring minimal boring harden, liner harden, atau yang lebih bagus itu JP Racing alias boring karbon. Nah, namun harganya ya relatif lebih berlipat-lipat mahalnya. Harga pasangnya pun lumayan ya, tapi kembali lagi ke keuangan dari bosku dan keahlian dari mekanik dan juga keahlian tukang bubutnya. Ayo silakan yang mau bertanya lagi. Kalau kurang detail silakan dicantumkan di kolom komentar. Nah, saya juga baru bangun ini bosku, langsung kita kontenkan. Pompong lagi semangat. Nah, ini contohnya kalau mau nanya, ini bekas piston 59 blok motowan. Kalau blok-blok motor racing TDR motowan biasanya ininya lebih tebal nih bosku. Jadi liner 75 sampai 76 78 dia nggak bakal bolong di silip-silipnya nih, bakal aman bagian pendinginannya. Jadi sekian dulu sekilas pertanyaan dari kawan subscriber, saudara subscriber saya. Yang pertamanya tentang jelasin boring yang gede punya dan merek apa yang bagus buat anti ngejim.
Nah, jadi tadi sudah dijelaskan, kurang lebihnya jangan lupa silahkan di komentar dan jangan lupa subscribe bosku. Dan mohon maaf bila kurang jelas. Jadi pada intinya seperti itu aja ya bosku. Dilanjut ke konten-konten berikutnya. Jangan lupa support terus biar saya tetap menjelasin walau sedikit gerabak gerubuk. Untuk order udah dibuka ya bosku, silakan chat WA langsung, ada tuh di deskripsi, tinggal chat langsung aja. Intinya kalau main racing itu harga ya lumayan jos ya bosku. Oke bosku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sehat semua buat bosku, semoga dilancarkan rezeki, amin ya robbal alamin. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.